Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta timnas Indonesia di mana saja kalian berada, salam olahraga. Masih ingatkah kalian dengan akun Noami 9 yang menghina Indonesia dan juga timnas Indonesia? Ya, hati-hati, jangan sampai kita terprovokasi dengan kata-kata orang ini. Kita, para supporter timnas Indonesia, jangan mudah terpancing. Bisa-bisa nanti dijadikan bukti kalau memang Indonesia itu tidak aman. Karena sosok manusia yang satu ini saat ini sedang berada di Jakarta. Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada saudara dan saudari saya, para pecinta timnas Indonesia, di mana saja kalian berada, kalau kalian bertemu dengan orang ini, diabaikan saja, dicuekin saja. Ingat, jangan terprovokasi. Berikut ini, saya ingin menyajikan cuplikan video terkait dengan kedatangan si Noami ini, influencer asal Bahrain yang beberapa waktu lalu menghina Indonesia, menghina timnas Indonesia, bahkan dia membuat caption bahwa Indonesia bahlul. Bahkan dalam cuplikan video sebentar, kita masih mendengarkan kata-kata yang sama yang diucapkan oleh Noami 9 ini. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Hello Bahlul, I'm coming to you. See, I'm in the airport right now, going to Indonesia to see the good people of Indonesia. Yalla, see you after 2 flights. See, this is the arrivals. Now I'm going to departures. Are you ready for me? Oke, orang ini namanya Noaimi. Dia adalah konten kreator dari Bahrain. Dan hari ini baru upload di story-nya, gue lihat kalau dia udah nyampe di Jakarta. Gue nggak tahu tujuan dia ke Jakarta itu apa. Gue nggak ngerti maksudnya ngapain. Tapi akhir-akhir ini Bahrain itu lagi mengajukan untuk pertandingannya nanti ketika melawan Indonesia itu nggak di Indonesia. Dan dia, Bahrain ini lagi cari-cari alasan supaya itu disetujui gitu. Nah kemarin udah dikasih alasan keamanan, ternyata Indonesia menjamin keamanannya untuk datang ke Indonesia. Nah gue berpikir orang ini dikirim ke Indonesia, nanti dari kita, dari fans timnas ini ada yang tersulut emosinya ngelihat dia, terus bikin sesuatu yang kita nggak harapkan, akhirnya diramein sama dia, dan itu menjadi alasan Bahrain untuk tidak datang ke Indonesia. Jadi kalau ketemu dia, justru kita harus lakukan yang sebaliknya. Kita hormatin dia, kita jamu dia sambil kita videoin, kita kasih tahu kalau kita ramah dalam menjamu tamu, supaya Bahrain yang tadinya dia berharap sesuatu yang bisa dibikin alasan, ternyata dia malah jadi harus malu untuk kedua kalinya. Jadi jangan sampai kasar sama orang ini, karena orang ini gue rasa dia dijadikan alat, dijadikan tumbal untuk Bahrain nggak datang ke Indonesia. Dan jangan lupa buat kalian yang belum follow TikTok gue, di follow dan di like juga. Terima kasih. Ngapain sih? Ngebet banget lu kayaknya. Lolos ke Piala Dunia, sampai dibantu wasit gitu. Laser-laserin pemain Jepang, masih aja kalah 5-0. Gak malu loh, hah? Ngapain? Pengen lolos ke Piala Dunia? Gak usah. Malu-maluin negara Asia aja loh. Skill pemain lo aja guling-guling gitu. Ntar disikut sama Mbappe sekali, lu guling-guling loh. Sampai neraka. Ingat para pecinta timnas Indonesia, jangan pernah terprovokasi. Kalau kita terprovokasi dengan kehadiran manusia ini, pasti itu akan menjadi sebuah alasan yang kuat buat Bahrain tidak bermain di Indonesia.
Saya berharap bahwa kita orang-orang Indonesia yang terkenal dengan adat ketimurannya, dengan budaya sopan santunnya, kalau bertemu dengan sosok manusia yang satu ini, yang pertama, kalau memang kita tidak tahan emosi, abaikan saja, dicuekin saja, jangan peduli. Tetapi kalau memang kita tidak emosi, silakan ikut saran seperti yang disampaikan oleh abang tadi, bahwa jamulah dia dan viralkan itu. Jadikan itu sebagai bukti bahwa Indonesia itu tahu akan tata krama. Indonesia itu tahu akan sopan santun. Mari, kalau kita semua bisa menjaga hal ini, tidak terprovokasi, artinya itu kita mau menunjukkan kepada dunia bahwa bukti cinta kita kepada timnas Indonesia itu memang sangat luar biasa. Sekaligus bisa mengetuk para penguasa, mereka-mereka yang punya kepentingan dalam dunia sepak bola di dunia ini. Entah itu dari AFC-nya, entah itu dari FIFA-nya, bahwa Indonesia itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Semoga kita semua bisa menjaga emosi kita kalau ketemu dengan manusia ini. Jangan sampai manusia ini hanya dijadikan sebagai tumbal untuk memprovokasi, untuk memporak-porandakan segala rencana yang sudah dilakukan oleh PSSI, yang sudah dilakukan oleh timnas kebanggaan kita. Ingat, timnas kita saat ini lagi jaya-jayanya. Jangan sampai hanya karena ulah manusia yang satu ini, nama timnas Indonesia kita hancur di mata dunia. Mari, kita harus tetap solid, harus tetap kompak, bahwa tunjukkan kita adalah supporter timnas Indonesia sejati, bukan supporter timnas Indonesia pengecut. Mari, kita lanjutkan lagi. Guys, ada yang nonton gak nih pertandingan semalam Indonesia lawan Kuwait? Ini bocil-bocil Kuwait ini meresahkan banget kelakuannya, lihat. Paling sering Matthew Baker dikerjain, lihat, didorong, tadi juga didorong. Ini anak kecil ini siapa sih? Masih umur 15-16 tahun yang ngajarin siapa coba? Di liganya kayak apa nanti? Lihat tuh. Kita main dorong-dorong aja. Kelakuannya ampun, meresahkan bener. Ini nih, Fandi Ahmad, lihat, berhasil ngelewatin, ditarik, diseret, dibanting, lihat. Kurang ajar. Nih, ini yang paling bikin gue sebel nih, emosi jiwa. Gila. Korban Sintayong bertambah lagi. Arab Saudi pecat Roberto Mancini dan targetkan Zinedine Zidane sebagai pengganti. Mungkin ada yang belum tahu, yuk sama-sama kita cari tahu. Kalau sebelumnya ada beberapa pelatih mediocre yang jadi korban Sintayong karena timnya ketemu timnas Indonesia, gagal menang bahkan kalah, kemudian pelatih itu dipecat oleh timnasnya atau bahkan mundur. Kali ini nggak main-main, pelatih kelas Wahid dengan bayaran tertinggi di dunia harus menjadi korban dari Sintayong. Kali ini ada Roberto Mancini, mantan pelatih Inter Milan dan Manchester City. Gara-gara Indonesia berhasil menahan seri di Arab Saudi, kemudian pihak Arab Saudi kecewa dan memutuskan untuk memberhentikan Roberto Mancini, kemudian menargetkan Zidane sebagai pengganti. Jadi ada kemungkinan nanti di saat Arab Saudi ketemu Indonesia di GBK, itu yang ngelatih udah Zinedine Zidane. Bayangin timnas kita ketemu sama pelatih yang pernah juara champion 3 kali berturut-turut, pernah juara dunia sebagai pemain, pernah menjadi pemain terbaik 3 kali. Gokil gak tuh hebatnya timnas kita? Coba kalau timnas kita bukan sehebat sekarang. Paling kalau Arab Saudi ketemu Indonesia bukan manggil pelatih yang hebat, tapi manggil pelatih pesut. Dan gak menutup kemungkinan juga di saat Zidane melatih Arab Saudi kemudian ketemu sama Indonesia berhasil menang, Zinedine Zidane bakal jadi korban Sintayong berikutnya. Kita tunggu aja. Saya sebagai pecinta sepak bola, saya berharap Zinedine Zidane benar-benar jadi pelatih Arab Saudi, kemudian datang dia ke GBK, ke Indonesia. Jadi kita melihatnya ini bukan pertandingan kaleng-kaleng. Kevin Dick kemungkinan nggak akan bisa main melawan Jepang. Berita ini resmi keluar dari Esko PSSI dari Bapak Arya Sinulinga.
Menurut Pak Arya, data-data yang harus disetor untuk melawan Jepang itu minimal H-8 atau H-7. Itu semua administrasinya sudah lengkap. Sedangkan untuk saat ini, peralihan kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu banyak sekali perubahan. Kemenkumhamnya juga berubah. Komisi yang mengurus soal itu juga berubah. Jadi ada kemungkinan ini terhambat. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat. Masih ada Rizky Ridho, Miss Hilgers, masih ada si Bang Jai, terus ada lagi Verdong, Walsh, dan lain-lain. Tetap semangat. Karena main di GBK, di kandang, semangat kita pasti beda. Timnas kita nggak cuma 11 pemain, tapi ada 12, yaitu penuhnya supporter nanti di Stadion GBK. Tetap optimis, tetap semangat. Timnas. Panggilan timnas guys, kali ini bukan pemain timnas yang dipanggil, tapi kalian supporter timnas. Gue minta untuk bantu Bang Paes supaya terpilih menjadi Save of the Year di MLS. Caranya gimana Bang? Oke, cara vote-nya lu harus ke websitenya MLS. Nah, linknya ada di WA channel gue. Yang belum join WA channel gue, lu bisa klik link yang ada di Instagram gue nih. Dikasih, lu masuk ke Instagram gue, tuh linknya ada di situ. Lu klik aja, ntar lu join langsung di situ. Nah, kalau udah join, tinggal diklik aja linknya. Masuk ke link yang ada di MLS. Terus lu klik nama Martin Paes. Nah, Martin Paes Dallas Match Day ke-17. Jadi di match itu Martin Paes menyelamatkan penalti dengan 2 kali save. Dan menurut gue itu layak banget untuk menjadi Save of the Year. Kalau udah lu pilih nama Martin Paes, langsung lu klik paling bawah tuh. Lu scroll dulu, vote now. Udah, kalau udah kayak gitu, udah. Vote lu akan masuk. Dan semoga Martin Paes kali ini menang lagi. Komentarnya sikat. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season kedua di mana kita mendapatkan informasi-informasi baru terkait dengan berita dalam dunia olahraga. Mohon dukungannya untuk Bang Paes, kiper andalan kita. Semoga saja pemirsa sekalian, khususnya para pecinta timnas Indonesia, bisa meluangkan sedikit waktunya untuk memberikan support kepada Bang Paes ini. Lalu pada poin yang kedua terkait dengan Kevin Dix. Ya, kita harus memaklumi kalau memang pertandingan antara Indonesia melawan Jepang itu Kevin Dix belum bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Karena memang sekarang kita ketahui bersama-sama bahwa ada perubahan besar-besaran dalam pemerintahan kita. Peralihan jabatan dari Bapak Joko Widodo ke Bapak Presiden Prabowo Subianto tentu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Karena mengurus dokumen-dokumen dan administrasi lainnya itu memang cukup ribet. Tetapi besar harapan saya bahwa PSSI tetap berjuang semaksimal mungkin. Siapa tahu berkat kerja keras yang ditunjukkan oleh PSSI pada akhirnya bisa membuahkan hasil bahwa pertandingan antara Indonesia melawan Jepang itu Kevin Dix sudah bergabung bersama timnas Indonesia. Karena seorang Kevin Dix, walaupun dia belum bergabung dengan timnas Indonesia, namanya dia sudah menggema di kami supporter timnas Indonesia. Besar harapan kami Kevin Dix bisa diproses sesegera mungkin agar bisa bergabung di timnas Indonesia. Semoga saja semuanya diberi kelancaran dalam pengurusan Kevin Dix ini. Mari, berikut ini ada satu cuplikan video terakhir, yakni terkait dengan penjelasan dari Bung Ropa. Siapa yang kenal Bung Ropa? Inilah dia cuplikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Saya berharap baik-baik saja ya, bersama dengan keluarga. Salam dari saya untuk semua keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Masih seputar pembicaraan yang hangat ya dari kemarin itu soal Bahrain yang menolak untuk bisa bermain di Indonesia. Sudah seperti yang saya jelaskan kemarin juga, ini usulan mereka memang ke KFC dan juga ke FIFA kalau bisa mereka tidak datang ke Indonesia dan ingin memindahkan pertandingan itu, duel melawan timnas kita di tempat netral. Teman-teman pasti sudah tahu semua. Ini berita yang sangat viral, menghebohkan, menjadi pembicaraan mana-mana, bahkan sampai keluar juga.
yang menyoroti tentang sikap dari Federasi Sepak Bola Bahrain ya, yang tidak mau karena dengan berbagai alasan, ancaman lah ini, padahal cuma di medsos itu yang terjadi kan. Ya menurut saya ketika hasil pertandingan 2-2 dan kita hampir sejak menang di sana sebelum ada gol dari Muhammad Marhun di penghujung laga 90+6, ada perpanjangan tapi terjadi di 90+9, dipimpin oleh wasit Ahmed Alkaf saat itu, dan setelah itu baru rame ya. Mereka menganggap bahwa di akun-akun mereka ditekan, diserang oleh netizen kita, yang bahkan dalam tanda kutip mereka menganggap bahwa ada semacam ancaman pembunuhan, tapi saya pikir itu enggak. Ini hanya mereka aja yang ingin. Pada dasarnya mungkin mereka sudah takut menghadapi kita ya, untuk datang ke Jakarta, karena pertandingan nanti tanggal 25 Maret masih lama. Tahun depan 2025 itu akan berlangsung di GBK. Dari jadwal yang tersusun, mereka harus datang ke kita. Karena kita sudah ke sana kan, sudah bermain di Stadion Utama Riva, stadion mereka. Setelah bermain imbang 2-2, ya giliran mereka ke sini. Itu sudah rules-nya ya, aturannya mereka harus datang. Pembatalan baru bisa terjadi kalau di sebuah negara, misalnya di Jakarta itu ada rusuh, ya, tidak kondusif. Ya, ada demonstrasi besar-besaran dan apapun itu yang memang tidak menjamin kedatangan sebuah tim. Nah, itu baru bisa dipindahkan ya, oleh AFC dan persetujuan dari FIFA tentunya. Tapi kalau Jakarta aman, kondusif, tidak ada alasan untuk tidak bermain di GBK. Mereka harus datang. Ya, Bahrain harus datang. Nah, berkaitan dengan ini, ya, saya mengatakan bahwa AFC akan tolak. Ya, kalau sampai AFC terima, ini mereka memiliki standar ganda untuk hal ini. Karena kita tahu juga bersama bahwa presiden dari AFC ya Pak Salman ini orang Bahrain. Tapi walaupun dia orang Bahrain, dia juga tidak akan bodoh untuk cepat menerima itu, karena ini akan diputuskan dengan secara hati-hati. Ya, dan itu yang saya bilang, mendasari semua ini AFC akan tolak, apalagi FIFA akan tolak. Mereka pas disuruh datang. Jika Bahrain itu tetap ya, berpendirian keras untuk tidak datang dengan alasan-alasan yang mereka kemukakan, maka jelas mereka harus kena WO. Kalah. Ya, karena dalam FIFA Legal Handbook yang sudah ada, mereka akan kalah WO dengan 3-0. Kalau di futsal itu 5-0. Kalau WO ya. Ada juga yang mungkin 10-0 kalau di sepak bola wanita, dan tapi di sepak bola yang benar yang kita akan bermain lawan Bahrain 3-0 mereka kalah. Bahkan berpotensi Bahrain itu dihapus semua pertandingan mereka yang sudah jalani. Ya, baik ketika mereka melawan Australia, kemudian melawan Jepang, itu semua akan dihapus. Melawan Arab akan dihapus. Kalau mereka tidak datang, ketika mereka dicoret, di saat kita sudah mengirim surat PSSI bahwa kita menjamin keselamatan mereka. Ya, karena kita bermain di Indonesia. Dan tidak ada satupun tim yang datang di Indonesia ini yang pulang dengan kacau atau berantakan. Oke guys, itu adalah penjelasan dari Bung Ropa. Semoga saja kita semua supporter timnas Indonesia mampu untuk menjadi jaminan bahwa pertandingan tahun depan antara Indonesia melawan Bahrain itu dijamin aman. Besar harapan saya itu semua bisa kita wujudkan, bisa kita buktikan kepada orang-orang yang mungkin saat ini sedang benci dengan perkembangan timnas Indonesia yang begitu signifikan. Tentu negara-negara tetangga pasti ada rasa irinya, ada rasa tidak sukanya, mungkin ada mengatur strategi bagaimana untuk menjebak timnas Indonesia dan lain sebagainya. Pasti. Tetapi kita sebagai supporter timnas Indonesia tetap kita harus benar-benar mengikuti arahan-arahan yang positif. Jangan sampai kita terprovokasi dengan segelintir orang di bangsa ini yang tidak suka dengan timnas Indonesia. Apalagi mereka-mereka yang selama ini kita kenal sebagai para mafia bola ataupun para gelandangan politik yang mulai berkomentar tentang bola demi panggung dan popularitas. Begitulah kira-kira komentar singkat dari saya.
Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat para pecinta timnas Indonesia di mana saja kalian berada. Salam olahraga.